Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video kami. Saya Hana dan bersama saya ada Khalid, Desta, dan Anes. Kami adalah kelompok 7 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam video ini, kami akan membahas tema yang sangat relevan di dunia kerja modern, yaitu HR skill atau kompetensi SDM yang wajib dimiliki oleh setiap profesional. HR skill memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah communication skill atau kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua adalah problem solving skills atau kemampuan memecahkan masalah secara terstruktur. Dan yang ketiga adalah empati atau kemampuan memahami dan merespons perasaan orang lain di tempat kerja. Kami akan menjelaskan konsepnya, kemudian menunjukkan bagaimana ketiga skill ini bekerja dalam sebuah skenario nyata di lingkungan kerja. Yuk, kita mulai. Ketiga HR skill tersebut memiliki 3 konsep yang berbeda-beda. Pertama, communication skill. Communication skills atau kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas, tepat, dan efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut Society for Human Resource Management (SHRM), komunikasi yang efektif adalah fondasi dari kolaborasi tim yang baik. Seorang HR profesional perlu mampu berkomunikasi dengan karyawan, manajemen, bahkan pihak eksternal secara baik. Komponen communication skill meliputi active listening, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, clarity, yaitu menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu non-verbal communication, yaitu bahasa tubuh, kontak mata, dan nada suara. Mengapa sih komunikasi ini penting bagi HR? Karena HR berinteraksi dengan banyak pihak setiap harinya. Setiap percakapan, pesan, atau informasi yang disampaikan akan mempengaruhi pengalaman karyawan dan keberhasilan organisasi. Komunikasi yang efektif membantu HR memahami kebutuhan setiap pihak, membangun hubungan yang kuat, serta menyampaikan kebijakan dan informasi dengan jelas. Seperti peran komunikasi dalam rekrutmen. Komunikasi yang baik membuat kandidat merasa dihargai dan juga membantu HR untuk menemukan orang yang paling tepat dalam sebuah organisasi. Nah, di sini HR itu harus mampu menyampaikan informasi pekerjaan secara jelas, menggali potensi kandidat melalui wawancara, serta memberikan pengalaman yang positif sejak awal proses rekrutmen. Selanjutnya adalah komunikasi dalam penyelesaian masalah. Karyawan itu sering datang ke HR ketika menghadapi masalah, baik yang berkaitan dengan pekerjaan, hubungan antar rekan, maupun masalah pribadi yang mempengaruhi kinerja mereka. Nah, HR ini berperan untuk berkomunikasi dengan empati dalam memahami akar masalah, seperti bisa memberikan saran yang tepat dan membantu karyawan menemukan solusi yang terbaik. Communication skill juga dapat menjadi bekal negosiasi dan juga mediasi konflik bagi HR. Karena ketika terjadi konflik, HR berperan sebagai mediator yang netral dan dipercaya oleh semua pihak. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, sehingga hubungan kerja tetap terjaga dan juga lingkungan kerja tetap sehat. Kemudian, HR perlu menerapkan active listening, yaitu mendengar bukan hanya mendengar kata-kata, tetapi benar-benar memahami pesan dan juga perasaan di baliknya. Dengan mendengarkan secara aktif, HR mampu membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan karyawan. Kemudian, komunikasi juga diperlukan dalam pelatihan, karena komunikasi yang efektif membantu peserta lebih terlibat, termotivasi, dan juga mampu menerapkan ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut. Selain berkomunikasi secara langsung, HR juga dituntut untuk memiliki komunikasi tertulis yang profesional. Apalagi di era digitalisasi dan juga pekerjaan hybrid saat ini. Karena kemampuan menulis dengan baik juga menjadi semakin penting untuk menjaga transparansi dan juga konsistensi informasi, sehingga informasi dapat mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah pengertian
Seperti yang kita ketahui bersama, HR berfungsi sebagai jembatan organisasi. Karena HR berada di posisi strategis sebagai penghubung antar karyawan, manajer, dan juga pimpinan perusahaan. Melalui komunikasi yang efektif, HR membantu menyampaikan aspirasi karyawan ke manajemen dan menjelaskan arah serta kebijakan perusahaan kepada seluruh karyawan. HR yang komunikatif berperan penting dalam membangun budaya kerja organisasi, meningkatkan kolaborasi, dan juga mendukung perubahan organisasi ke arah yang positif. Oleh karena itu, communication skill adalah kompetensi inti bagi setiap profesional HR. Dengan komunikasi yang efektif, HR dapat merekrut talenta terbaik, menyelesaikan konflik, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan juga mendukung keberhasilan dari organisasi. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, "Great HR starts with great communication." Skill yang kedua yaitu problem solving. Problem solving ini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebabnya, dan menemukan solusi yang tepat secara sistematis. Dalam konteks HR, problem solving dibutuhkan misalnya untuk menangani konflik antar karyawan, tingginya angka turnover, atau isu kinerja lainnya. Pendekatan yang umum biasanya menggunakan metode 5 why dan analisis fishbone untuk menemukan akar permasalahannya. Selanjutnya, skill ketiga yaitu empati. Empati bukan sekedar merasa kasihan, tetapi kemampuan untuk benar-benar memahami perspektif dan pandangan dari orang lain, serta merespon dengan cara yang tepat. Dalam konteks HR, empati sangat penting untuk menangani karyawan yang sedang bermasalah, melakukan exit interview, bahkan mendukung well-being team. Empati juga menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan menciptakan produktivitas. Baik, itu adalah 3 konsep utama yang akan kita lihat dalam aksi berikutnya. Silakan masuk. Oh iya, silakan duduk aja. Jadi sebelumnya mohon maaf banget mengganggu ya Bu. Jadi di sini tuh saya udah nggak tahan lagi Bu, karena teman satu tim saya, si Sekar, itu terus mengabaikan laporan yang sudah saya buat. Semua kerja keras saya itu tidak dihargai sama sekali. Oke, saya mengerti. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi masalahnya seperti apa? Jadi sudah 2 minggu ini saya akan kirim laporan mingguan, tapi si Sekar ini tidak pernah merespon. Lalu juga saat meeting dia mempresentasikan datanya itu yang berbeda, seolah laporan saya itu tidak ada. Rasanya seperti saya itu tidak dianggap. Oke, baik. Udah aku catat ya beberapa. Jadi di sini itu ada 2 problem ya yang kamu rasakan. Yang pertama itu putusnya alur komunikasi gitu ya antara kamu sama si Sekar. Terus yang kedua ada potensi miskomunikasi gitu soal data yang bakal digunakan waktu presentasi. Nah, tapi sebelum ini apakah kamu udah pernah gitu bicara ke si Sekarnya tentang masalah ini? Belum Ibu, karena saya takut jadi semakin buruk. Oke, sekarang aku paham kamu khawatir, tapi mungkin setelah ini kita akan bertemu dengan 3 belah pihak. Jadi kamu, saya, dan si Sekar tadi bukan untuk mengintimidasi siapapun, tapi untuk meluruskan gitu ya komunikasi antara kalian berdua gitu. Nah, apakah kamu setuju kira-kira? Saya setuju sih Ibu. Baik. Oke, saya juga minta tolong ya ke kamu Anis untuk mengirimkan laporan-laporan yang kamu sebutin tadi ya untuk kita punya dasar yang jelas gitu untuk komunikasi besok. Dan terima kasih juga ya sudah menghubungi saya dan mempercayakan masalah ini ke saya. Nah, dalam adegan tadi, Bu Desta menggunakan 3 skill, empati, active listening, dan problem solving. Dari skenario tadi, kita bisa menarik beberapa poin yang dapat dianalisis. Pertama, mengapa communication skill sangat penting? Dikarenakan konflik antara Agnes dan Sekar berangkat dari ketiadaan komunikasi yang baik, dan laporan yang dikirim oleh Agnes itu tidak ada respon dari Sekar itu sendiri. Dan problem itu adalah bentuk dari kegagalan komunikasi, dan itu berdampak pada kinerja antar satu sama lain. Betul sekali. Dan dari sisi empati, kita bisa lihat bagaimana respon Desta yang empatik mampu mengubah suasana percakapan. Agnes yang awalnya defensif dan frustasi menjadi kooperatif hanya karena ia merasa
sudah didengar. Dalam konteks HR, empati adalah alat deeskalasi konflik yang paling efektif dan tidak membutuhkan biaya apapun dan hanya butuh kesediaan untuk hadir sepenuhnya. Sementara, problem solving memastikan bahwa empati tidak berhenti di perasaan saja, tapi berlanjut ke tindakan yang nyata. Modesta tidak hanya berkata, "saya mengerti," namun ia membuat rencana yang lebih konkret. Inilah yang membedakan HR profesional dari sekedar pendengar yang baik. Baik, sampailah kita di akhir video. Hari ini kita telah mempelajari 3 HR skill yang sangat penting dan hal tersebut dibutuhkan dalam dunia kerja maupun kegiatan sehari-hari. Kami berharap semoga video ini bisa menjadi gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.